Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal asatidah rahimani rahimakumullah. Kita melanjutkan apa yang terputus dari pembahasan kita pada kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Muhammad Ibn Wahhab rahimahullah taala. Pada kesempatan kali ini karena waktu yang agak mepet ya, sudah kurang lebih sisa berapa menit lagi sampai jam berapa Ustaz? Sampai jam 11. Baik. Berarti kita ganti konsep, bedah buku ya. Kita hanya mengenal, kalau syarah daurah kayak tidak mungkin. Ini juga permintaan yang luar biasa, pengalaman mengajar usul salatah yang biasanya 3 hari ini 2 jam, Masya Allah, luar biasa ya. Biasanya daurah itu 2 hari, sehari selesai, ini 2 jam, luar biasa. Oh gitu, masih besok? Oh Masya Allah ya. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan yang ketiga pada kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, yaitu ahammiyatu dirasatit tauhid, pentingnya belajar tauhid. Ini kita ketahui jawaban ini dari pertanyaan kenapa kita belajar tauhid. Jawabannya ada di sini ya. Beliau rahimahullah taala menerangkan alurnya. Kenapa toh? Sepenting apa kita belajar tauhid? Seurgen apa kita butuh pelajaran tauhid? Ya. Kadang kita kan sudah belajar usul salatah sekali. Antum jangan berhenti pada sekali 2 kali. Ulang kali. Walaupun itu usul salatah, jangan diremehkan ini. Ini pelajaran penting. Setiap kita mengulangi pembelajaran usul salatah, mesti ada faedah baru yang muncul yang sebelumnya belum kita dapat. Guru kami Syekh Sadhan rahimahullah ta'ala, beliau guru besar di Masjidil Haram di Mekah. Beliau ngajar Fathul Majid. Saya pernah ngikutin beberapa pertemuan Fathul Majid. Beliau itu mengajar kurang lebih 37 tahun. 37 tahun mengulang-ulang itu Fathul Majid. Dan beliau kurang lebih setidaknya 30 kali mengulang Fathul Majid. Dan beliau ajar itu setiap ba'da maghrib. Seingat saya, ba'da maghrib sampai isya, lanjut ba'da isya sebentar. Itu setiap hari. Ada pertanyaan, ya Syekh, kenapa nggak ganti kitab aja? Kita sudah berulang-ulang kali kita mengulang itu kitab. Apa kata beliau? Faedah yang pertama, bagi yang mereka baru datang, ini faedah baru bagi mereka. Yang kedua, akan kita jumpai faedah atau ahkam yang akan kita pelajari ketika mengulang ini kitab yang sebelumnya kita belum dapat faedah itu ya. Makanya kalau kita sudah belajar pada level tertentu, jangan tinggalkan yang dasar, tetap kita ulang, terlebih lagi kita hafal ya. Dalam masalah bab-bab tauhid, akidah, harusnya kalau yang sudah belajar wasitiyah, tadmuriyah, kemudian tohawiyah dan sebagainya, harusnya usul salatah sudah hafal, qawaidul arba sudah hafal, kitab tauhid sudah hafal ya. Kalau belajar sekedar lewat, itu bukan belajar. Harus kita hafalkan. Bagaimana metode para ulama terdahulu, mereka mengulang-ulang bacaan sampai disebutkan dalam kitab Al-Musyawwiq ila Al-Qira'ah wa Talabil Ilm. Buku bagus itu untuk menggerakkan semangat kita belajar. Itu diantara seorang ulama yang mengulang membaca saja Sahih Bukhari sebanyak 800 kali ya. Subhanallah, 800 kali. Itu bukan usul salatah, Sahih Bukhari. Itu bukan Al-Quran. Kita sudah khatam Al-Quran berapa ratus kali? Jangankan 100 Ustaz ya. Mungkin seumur hidup mungkin 20-30 kali mungkin baru bisa dihitung ya. Itu baru Al-Quran.
Para ulama terdahulu Al-Quran setiap hari mereka baca, dan maksimal sebulan sekali khatam. Itu yang menjadikan mereka terbiasa mengulang-ulang bacaan kitab mereka. Kenapa? Dimulai dari Al-Quran. Taib ikhwatal iman rahimakumullah, masuk pada pembahasan ahamiyatu dirasatil tauhid, pentingnya belajar tauhid. Ini dimulai pada perkataan muallif, qala al-muallif rahimahullahu taala, i'lam arsyadakallah li ta'atih annal hanifiyah millata Ibrahim. Ketahuilah semoga Allah memberimu petunjuk pada taat kepadanya, untuk taat kepadanya. Nah, beliau memulai pembahasan baru dengan mendoakan pembaca. Annal hanifiyata millata Ibrahim, bahwasanya hanifiyah, apa hanifiyah? Agama yang lurus, itu hadis. Agama Nabi Ibrahim adalah millata Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim. Ya. Hanifiyah secara bahasa itu artinya ma'khudatun minal hanaf, diambil dari kata hanaf yang artinya al-mail, kecondongan. Ya. Secara syar'i hanif itu adalah al-millatul ma'ilatu anisyirki al-muqbilatu ilal ikhlasi wat tauhid, yaitu agama yang ma'ilah, yang condong dari perbuatan syirik, artinya condong menjauh dari perbuatan syirik, al-muqbilah, yang bertemu atau berjumpa, ilal ikhlas, kepada keikhlasan, kepada kemurnian dan tauhid, ya. Wal iman, dan iman. Sebutkan firman Allah Ta'ala, qanitan lillah hanifan wa lam yaku minal musyrikin syakiran li an'umi istabahu wa hadahu, dan seterusnya. Artinya di sini agama Nabi Ibrahim adalah agama yang dia qanit, ahli ibadah, tunduk kepada Allah Ta'ala, hanif, condong kepada tauhid. Nah, penjabaran agama hanifiyah, agama Nabi Ibrahim seperti apa? An ta'budallah wahdahu mukhlishan lahud-din. Engkau menyembah Allah semata-mata ikhlas, tunduk kepada agama. Artinya bukan sekedar hanya ikhlas saja, tapi juga dibutuhkan ketundukan atas aturan-aturan yang sudah diatur dalam agama. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia, seluruh manusia, dan menciptakan mereka karena ini, karena tauhid. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Perhatikan ayat ini, kita sering dengar, ya. Wa ma khalaqtu, tidaklah aku ciptakan. Ini sebagai pembahasan, memberikan bahasa bahwa Allah itu sebenarnya nggak mau menciptakan manusia. Betul. Berarti Allah menciptakan manusia dengan tujuan tertentu. Khalaqtul jin, al jin, alif lam bil jins. Ini alif lam itu jenis, semua jenis jin dan manusia. Illa liya'buduni, kecuali untuk menyembahku. Ku ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa makna ya'buduni yuwahhiduni. Makna ya'buduni yaitu mengesahkanku, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa tidaklah ada, terdapat setiap ayat
melainkan isinya tauhid. Melainkan isinya tauhid, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan wa a'dhamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Perintah Allah yang paling besar adalah tauhid, mengesahkan Allah. Wa huwa ifradullah bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dengan ibadah. Artinya, jadikan ilmu yang harus kita pelajari pertama kali adalah tentang tauhid. Yang kedua, jadikan target dakwah kita untuk kita sampaikan kepada manusia adalah perkara tauhid. Karena ini perintah Allah. Karena ini perintah Allah. Ya. Entah mau dibenci manusia, entah mau dimusuhi, ini perintah Allah. Kita berdakwah bukan mencari ridho manusia, tapi mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau emang gak siap dakwah, gak siap mental, mending jangan. Ya. Seorang yang berdakwah harus siap mental. Mental dimusuhi, itu sudah pasti. Karena apa? Karena mengajaknya kepada menyatukan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lain, bukan mengajak kepada organisasi, bukan mengajak kepada untuk menjunjung dirinya sendiri, bukan mengajak untuk menjadi pengikutnya dia, tapi mengajak manusia untuk menghambakan diri hanya kepada Allah. Yang kedua, wa a'dhamu ma naha anhu asy-syirk. Dan yang paling besar larangan Allah adalah perbuatan menyekutukan Allah. Perbuatan menyekutukan Allah itu menjadi larangan terbesar. Artinya, sesuatu yang wajib kita pelajari untuk kita hindari adalah tentang perbuatan syirik. Yang kedua, larangan yang paling diutamakan kepada manusia adalah larangan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik itu apa? Da'watu ghairihi ma'ah, menyeru berdoa kepada selain Allah bersamaan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ustadzat, tentang perbuatan syirik ini harusnya menjadi pokok kita dalam memberikan nilai-nilai keagamaan. Melarang dari syirik, memerintahkan pada tauhid. Itu sejak kapan? Sejak dini. Sejak kita punya anak, sudah bisa diajak komunikasi, ajari mereka. Apa buktinya? Pernah dengar pesan Luqman kepada anaknya? Dalam surat Luqman, apa yang Allah sebutkan? Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Tatkala Luqman mengajak bicara, menasihati kepada anaknya, ini tanggung jawab seorang bapak loh ya. Jadi tanggung jawab paling besar itu mengajak anak mendidik tauhid, menjauhkan daripada perbuatan syirik. Bukan nafkah. Nafkah itu nomor sekian. Karena nanti setiap bapak, setiap ibu itu bakal diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana cara mereka merawat titipan Allah. Anak itu titipan. Ya. Jadikan utama titipan itu untuk mengajak mereka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Luqman saat itu sedang menasihati anaknya. Dan pertama kali yang terucap apa? La tusyrik billah. Jangan sekutukan Allah. Sungguh syirik itu la dzulmun 'adzim. Kezaliman yang begitu besar. Dan kemudian beliau sebutkan nasihat-nasihat setelahnya. Ya. Nasihat untuk berbakti kepada kedua orang tua,
Kemudian bagaimana sikap kalau orang tua itu memaksa untuk menyembah selain Allah. Wa in jahadaka alla antusybillah fala tuti'huma. Kalau memang maksa keduanya, ya jangan ditaati. Tetap kita birrul walidain tapi jangan ditaati. Terus kemudian akhlak, kemudian mengajak kepada sholat, ya, baru kemudian setelahnya. Jadi yang baik itu bukan sekedar baik kepada manusia, tapi utamakan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dahulu. Ini pentingnya belajar tauhid. Jawabannya kita dapatkan di sini. Ikhwatul iman, ayyuhal asatidah wal ustadzat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang tauhid. Siapa yang masih ingat makna tauhid? Ya, ini sebagai murojaah bagi kita yang sudah belajar dan sebagai wawasan baru, ilmu baru bagi yang belum belajar. Tauhid itu apa? Tauhid secara bahasa adalah menjadikan sesuatu jadi satu. Ya, ja'alahu syai'a wahidan. Ya, itu secara bahasa. Adapun secara syar'i adalah ifradullah bima yakhtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma' was sifat. Mengesahkan Allah dengan apa yang Allah khususkan baginya dari rububiyah, uluhiyah, asma, sifat. Ya, jadi itu kekhususan bagi Allah. Jangan diduakan. Jangan diduakan. Baik masalah rububiyah, ketuhanan, perbuatan Allah, ataupun uluhiyah, masalah peribadatan, baik masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan disamakan dengan makhluk. Beralih kepada pembahasan yang keempat. Nah, kita masuk pada pembahasan inti. Sepertinya nggak cukup kalau kita bahas sampai sekarang, nanti takutnya sampai asar baru selesai. Ya. Tayyib, pembahasan inti sebenarnya pembahasan yang ringkas, cuman pertanyaan 3 aja. Marabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, itu saja. Tapi penjabarannya sangat banyak. Tentang pembahasan ini diawali dengan sebuah pertanyaan. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, fa idza qila laka mal usulul thalathatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha faqul ma'rifatul 'abdi rabbah wa dinah wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Secara global aja dulu. Kalau kamu ditanya apa 3 pondasi yang wajib bagi manusia untuk dikenali atau diketahui. Jadi seorang muslim kalau nggak kenal ini kebangetan. Nggak kenal siapa Tuhannya, nggak kenal siapa nabinya, nggak kenal agamanya. Ya, itu muslim cap apa itu? Harus belajar ini dulu. Ini paling mendasar. Nggak usah lah bahas politik, bahas perjuangan apa, kalau ini aja nggak tahu. Ya, ini basic jadi seorang muslim. Ya. Apa itu yang pertama? Seorang hamba mengenal Tuhannya. Tadi sudah saya sebutkan ya beberapa petunjuk bagaimana kita mengenal Allah. Ya. Apa yang kita kenal? Apa yang kudu kita kenali dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian wa ma'rifatu dil Islam bil adillah, atau ma'rifatu dini, mengenal agamanya dan mengenal Nabinya Muhammad SAW. Sudah jelaskan tadi apa yang perlu kita ketahui, kita pelajari tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya menikmati sejarah kehidupan Rasulullah, tapi tidak bisa mengambil pelajaran. Ya. Dari setiap lini sudut kehidupan Nabi itu ada pelajaran. Ya. Bagi kehidupan berkeluarga, bertetangga, menjadi seorang pemimpin, seorang pendidik, semuanya ada. Kalau kita mau berkaca kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, qala al-muallif rahimahullah taala, fa idza qila laka man rabbuka. Kalau kamu ditanya siapa Tuhanmu?
Man rabbuka. Ya. Untuk latihan. Kalau antum mati nanti, kalau kita mati, man rabbuka. Jadi masih ingat dulu, ingat tak hafalin Rabbi Allah. Ya. Hafal. Tapi wallahu a'lam ya. Nanti hafalnya sama enggak? Jangan-jangan dites hafalan sama malaikat enggak bisa jawab. Man rabbuka? Rabbi Allahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'amih. Dalam nas lain bi ni'matih. Kalau ditanya Tuhanmu siapa? Jawab Rabbi Allahu alladzi rabbani. Tuhanku adalah Allah yang Rabbani, merawatku. Merawat itu sejak lahir, bukan sejak lahir, sejak kita jadi janin. Ya. Sejak jadi janin, terus kemudian jadi embrio, kemudian ditiupkan ruh, kemudian jadi bayi di umur 6 bulan bisa gerak-gerak sampai umur berapa? 8 bulan keluar dari rahim, Allah rawat kita terus sampai mati. Itu maksudnya Rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'mati, dan merawat semua alam semesta ini dengan nikmatnya. Hikmah beliau menyebutkan bi ni'matihi dengan bi ni'amihi. Itu ada sebuah hadis yang sahih bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan satu rahmatnya dari 99 ini, satu rahmatnya ke bumi dan dibagi ke seluruh alam semesta. Ya, sampai binatang buas sayang sama anaknya. Itu satu rahmat. Sisanya nanti di akhirat. Bayangkan betapa besar maha murah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hikmahnya. Kemudian wa huwa ma'budi. Harus diikrarkan. Siapa dia? Dia sembahanku. Karena yang menciptakanku, merawatku semuanya, dia yang berhak disembah. Nah, ini untuk mematahkan hujah mereka orang-orang siapa itu yang tidak bertuhan? Ateis. Ya. Mereka tidak mengakui apa yang Allah sudah berikan kepada mereka. Ini mematahkan hujah mereka. Wa huwa ma'budi, dialah sembahanku. Sembahanku yang disebutkan tadi. Ada nggak sembahan seperti ini? Tidak ada. Ya sudah, ngapain sembahan ke yang lain? Gitu loh. Ya, lagi-lagi beliau itu memainkan akal kita untuk berpikir. Ya. Dialah ma'budi, laisa li ma'budun siwa. Enggak ada sembahan selain aku. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang aku sembah. Nah, ini pengikraran sesembahan. Tadi yang kedua, pengikraran tentang apa? Tuhan. Tuhan yang lebih pada spesifik af'alullah, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wad dalil, dalilnya mana? Beliau mengajarkan lagi. Jadi walaupun beliau itu menyampaikan ini ya sardan begitu saja, tapi secara tidak langsung mengajari kita segala sesuatu argumen itu ada dalilnya. Kita mau mengucapkan statement apapun harus ada dalilnya. Harus ada kamu ngambil dari mana. Nah, ini kita sebagai orang yang menerima informasi untuk bisa lebih hati-hati. Kamu ngomong kayak gitu dari mana? Jangan asal terima. Ya, yang menjadi penyimpangan itu karena apa? Lantaran karena siapapun yang menyampaikan ditelan mentah. Diterima saja, mantuk-mantuk, wahai, terima aja. Tidak bisa. Ngambil dari mana? Ya. Kamu mengulas dari mana? Apa peganganmu? Nah, ini kan pendidikan ya. Dan di kuliah kan diajari seperti itu kan. Kita diajari ilmiah.
Tapi kenapa ketika cerita keilmiahan itu hilang? Ya, cerita ini bisa terbang, pesawat bisa mundur kayak gini dan seterusnya. Ya, keilmiahan itu hilang. Kenapa? Sampai di alam barzah bisa ada makan di situ dan seterusnya. Ke Mekah tinggal kayak pintu kemana aja, langsung datang, melewati jawazat, melewati polisi dan sebagainya. Hebat. Keilmiahannya mana? Otentiknya apa? Itu harus dikaji. Nah, ketika sampai pada level itu mesti banyak yang marah. Kenapa? Ketahuan kedoknya, ketahuan bohongnya. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah, secara nggak langsung beliau ngajari kita untuk secara pemikiran itu berpikir kritis. Ya, wa dalil qaulu ta'ala, dalilnya mana? Allah Ta'ala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Itu aja sebagai dalil. Itu Tuhan kita. Wa kullu ma siwallah alam. Selain Allah itu makhluk. Wa ana wahid min dzalikal alam. Aku ini salah satu daripada makhluk yang sebanyak itu. Asatidahul ustadzat yang sedang kita Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian pertanyaan kedua, fa idza qila laka bima 'arafta rabbak. Nah, pertanyaan kedua, ini penting, bagus nih. Ya. Tidak semua orang langsung percaya apa yang kita sampaikan. Ya. Ini menggambarkan kepada kita bahwa tipikal orang itu masing-masing. Ada yang sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam menerima dakwah, ada yang langsung terima, walhamdulillah, cukup kasih hikmah selesai. Ada yang ada sedikit ngeyel, bertanya. Ada yang ngeyelnya nemen, ya, perlu dikasih mau'izah. Nah, ada tipikal seperti ini, maka beliau siapkan pertanyaan itu. Fa idza qila laka bima 'arafta rabbak. Bila kamu ditanya dengan apa kamu tahu Tuhanmu. Ya kan? Kadang kita kan nggak sampai ke situ kan pertanyaannya. Ya, antum tahu Allah? Yakin Allah itu Tuhan kamu? Dengan cara apa? Itu akan bertanya. Orang-orang mereka seperti itu yang nggak punya Tuhan akan bertanya seperti itu. Kenapa? Dalam ajaran mereka itu, kalau dalam ajaran Islam, akidah Islam itu pertama kali dalam mengimani Allah adalah percaya dulu. Ya, percaya dulu karena ini masalah ilahiyah. Baru kemudian ke bawahnya dalil-dalilnya seperti ini. Tapi kalau mereka orang-orang ateis, itu yang pertama kali apa? Ditolak dulu kepercayaannya, baru cari yang bisa bikin dia percaya. Ya. Dan itu diajarkan di kuliah, jangan salah. Ya, jangan salah. Nah, ini kebalikan, sehingga membuat orang-orang yang itu belajar cara seperti itu, ujung-ujungnya apa? Stres, bingung, sehingga membuat menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada pertanyaan ini, fa idza qila laka bima 'arafta rabbak, maka jawabannya faqul bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan tanda-tanda kebesaran Allah dan ciptaannya. Wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wal qamar. Ya. Di antaranya dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah al-lailu wan nahar. Kenapa ini disebutkan sebagai tanda-tanda? Ya, wallahu a'lam. Dari keterangan para ulama bahwa malam dan siang itu mengalami perubahan yang tidak bisa dikenali oleh manusia secara langsung. Perubahannya seperti apa, sebabnya seperti apa, ya, maka itu sebagai bentuk tanda kebesaran Allah. Ya, maka beliau menyebutkan di antara tanda kebesaran Allah adalah malam dan siang. Malam berganti siang, siang berganti malam. Itu tidak mungkin berjalan sendiri. Allah yang ngatur. Wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Matahari dan rembulan. Itu sepaket.
malam, siang, matahari dan bulan. Wa min makhluqatih, di antara makhluk-makhluknya, as-samawatus sab' wal arduna sab' wa man fihin wa ma bainahuma. Di antara makhluk-makhluk Allah, langit-langit yang berlapis 7 dan bumi yang berlapis 7 dan yang di antara keduanya. Kita bisa menyaksikan sendiri, melihat sendiri. Itulah tanda adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya mana? Kalau itu semua adalah menunjukkan bahwa kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Dalam surat Fussilat ya. Nah, Allah berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar." Di antara tanda-tandanya malam dan siang, matahari dan bulan. Kemudian la tasjudu lisyamsi wal qamar, jangan sembah matahari dan bulan, karena ini bagian dari tanda kebesaran Allah, ciptaan Allah. Wasjudu lillah, sujudlah kepada Allah, alladzi khalaqahun, yang menciptakan mereka. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau memang benar-benar kalian menyembah, sembahlah menciptakan matahari dan bulan. Ini dalil pertama. Dalil yang kedua, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahar yatlubuhu hathitha wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Allah memberikan proses penciptaan alam semesta. Allah berfirman, inna rabbakumullah, sungguh Tuhan kalian adalah Allah. Siapa Allah? Nah, pertanyaan, jawabnya alladzi khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Fi 6 ayyam, dalam 6 hari. Kenapa dalam 6 hari? Padahal Allah bisa menciptakan dalam sekejap. Ya, ya toh? Allah bisa, Allah kuasa menciptakan langit dan bumi sekejap bisa. Kenapa Allah menjelaskan dalam 6 hari? Di sini ada pembahasan dari kalangan para ulama untuk membuktikan kepada makhluk siapapun, bisa enggak ya, kamu menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari? Ya, mereka menjawab, enggak mungkin bisa. Ya, dalam 6 hari aja enggak bisa, apalagi dalam sekejap. Gak mungkin macling gitu kan, gak mungkin. Ada prosesnya. Dan semua makhluk, semua yang berada di alam semesta kecuali Allah tidak mampu untuk mengejaz, melemahkan kemampuan mereka. Ya. Berarti kalau orang faham yang menciptakan langit dan bumi 6 hari, wah ini super hebat, gak mungkin yang melebihi ini. Apakah cukup sampai situ? Tidak. Allah lanjutkan, tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Nah, masalah istiwa di sini memang perdebatan begitu sengit antara kalangan Atsariyah dengan kalangan Asy'ariyah. Ya, Mu'tazilah dan sebagainya. Tapi kita tidak sedang membahas itu. Kalau membahas itu mungkin tambah ruwet nanti ya. Tambah lama lagi. Ya, tambah lama lagi. Kitabnya ada. Perdebatannya banyak. Tsumma stawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahar yatlubuhu hathitha, yang menutup malam ke siang atau sebaliknya siang ke malam. Wasyamsa wal qamar, yang menciptakan langit, matahari dan bulan. Wan nujum musakharat bi amrih, dan bintang-bintang itu sesuai pada garis edarnya. Artinya pada garis edarnya itu tidak mungkin kok beredar sendiri. Itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah bertanya, ala lahul khalqu wal amr, bukankah bagi Allah itu kuasa dalam menciptakan dan memerintah? Tabarakallah rabbul alamin. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Nah, secara tidak langsung kita mengakui itulah Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mau baca ayat ini. Sayangnya aja di tengah kita ini
Baca Quran aja belum bisa, baca Al-Quran aja belum bisa. Ya. Apalagi baca artinya, apalagi mau mempelajari artinya. Ya. Jadi kita ini kalah jauh lah dengan belahan negeri belahan Eropa sana. Mereka itu masuk Islam ketika sudah ngerti, faham, baru masuk Islam. Ya. Kita kelebihannya apa? Sejak lahir sudah masuk Islam, sehingga tidak mau belajar. Ya. Nah, kamu mau belajar dulu, baru paham, oh ini yang benar, baru masuk Islam. Ya. Didasari dengan mempelajari tahu dulu. Ya. Kemudian warabbu huwal ma'bud. Tuhan itulah yang disembah. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia. Allah mengajak bicara semua jenis manusia, bertipe apapun, berbahasa apapun. U'budu rabbakum. Sembahlah Tuhan kalian. Kenapa enggak ubudullah? Ya, ada hikmahnya nih. Ya, ketika ya ayuhan nas, Allah berikan ibarah ubudu rabbakum. Tuhan kalian. Ya. Tuhan itu sembahan. Ya, sembahan kan Tuhan kalian itu siapa? Ya, dijelaskan. Ya, karena apa? Karena manusia secara umum mengenali dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa Tuhan kalian itu? Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Untuk berpikir, selain Allah apakah ada yang menciptakan kalian? Tidak ada. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan orang-orang sebelum kalian semoga kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang mana Allah dialah zat yang menciptakan, menjadikan bagi kalian bumi itu firash, hamparan. Disebutkan dalam tafsir surat Tabarak Al-Mulk, yang disebutkan beberapa para ulama disebutkan bumi itu dijadikan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk manusia sebagai hamparan. Hamparan itu seperti apa? Yang bisa dijadikan pijakan untuk berjalan. Ya. Yang kedua, mustaqirran lisukunihi, menetap untuk ditinggali. Ya. Yang ketiga, mengeluarkan nikmat-nikmat yang bisa dimanfaatkan. Ya. Allah siapkan itu bagi manusia. Firash, dibangun di atasnya aman, tidak gerak. Itu namanya firash. Ya, dijelaskan oleh para ulama. Was-samaa'a bina, langit-langit yang berbangunan-bangunan tanpa tiang. Wa anzala minas sama' ma, yang menurunkan dari langit berupa air. Ya, jangan dikira hanya melalui proses apa itu dalam fisika, kimia ya, penguapan dari air laut dan ke atas. Kemudian kalau sudah kebanyakan jadi hitam awan kemudian turun. Tidak segampang itu kan teori. Ya, teori proses seperti itu. Kalau tanpa izin Allah ya nggak akan terjadi. Ya, nggak akan terjadi. Ya, artinya itu yang menurunkan hujan, kemudian dari langit ma'a. Apakah sekedar turun ke bumi aja? Tidak. Fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Maka Allah keluarkan dengan air itu, tumbuhkan dari bumi apa? Sesuatu yang sebagai rizki kalian, buah-buahan, hasil panen. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan jadikan Allah sebagai tandingan sedangkan kalian tahu tidak ada yang bisa melakukan ini semua. Ya. Ya, kalau fitrahnya, akalnya bagus, dia akan menerima itu. Ya. Jangan jadikan Allah tandingan. Kalau tidak ada yang bisa seperti ini semua yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, al-khaliq li hadhil asya' wal mustahiq lil ibadah. Yang menciptakan segalanya ini, dialah yang berhak diibadahi.
Ya, dialah berhak yang diibadahi. Baik, asatidah wal ustadzat yang dimuliakan Allah Ta'ala, mungkin sampai di sini dahulu ya, kelewatan 20 menit ya. InsyaAllah masih ada lanjutan besok Ustaz ya. Baik, semoga insyaAllah bisa selesai ya dalam waktu 2 hari 2 jam ya, 2 hari 2 jam setiap harinya. Masya Allah, luar biasa. Karena antum yang sudah paham ya bahasa Arab sudah Masya Allah, jadi gampang, enak lah. Beda kalau yang belum paham sekali bahasa Arab, ya kita kesulitan. Insya Allah kita lanjutkan tentang pembahasan berikutnya tentang berbagai macam ibadah. Beliau sebutkan itu ibadah-ibadah yang memang kecenderungan itu mesti orang kena perbuatan syirik di situ. Enggak semua ibadah enggak, tapi di situ kena orang ini kejerumus ke dalam syirik. Ibadah apa saja? Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.